Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Apriani dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Adapun definisi dari sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh. Adapun definisi lain, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ, kadang disebut sebagai kelenjar sekresi internal, yang berfungsi utamanya adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Hormon berperan sebagai pembawa pesan untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai organ. Sistem endokrin meliputi suatu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari sejumlah kelenjar penghasil zat yang dinamakan hormon. Kelenjar ini dinamakan endokrin karena tidak mempunyai saluran keluar untuk zat yang dihasilkannya. Hormon yang dihasilkannya itu dalam jumlah sedikit pada saat dibutuhkan dan dialirkan ke organ sasaran melalui pembuluh darah bercampur dengan darah. Kelenjar yang produknya disalurkan melalui pembuluh khusus seperti kelenjar ludah dinamakan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Dalam tubuh manusia ada 7 kelenjar endokrin yang sangat penting, yaitu kelenjar hipofisis, paratiroid, tiroid, kelenjar adrenalin atau anak ginjal, pankreas, ovum, dan testis. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis juga disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kinerja hormon lain. Terletak di dasar tengkorak di dalam fosa hipofisis, tulang sphenoid. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, hipofisis bagian tengah, pars intermedia, dan hipofisis bagian posterior. Inilah gambar dari kelenjar hipofisis. Hipofisis terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, hipofisis lobus anterior. Hormon yang dihasilkan lobus anterior antara lain: yang pertama, hormon pertumbuhan atau GH. Hormon pertumbuhan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak akan menghambat pertumbuhan. Anak-anak dapat menjadi kerdil. Jika kebanyakan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa. Jika kelebihan, saat dewasa akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang antara tulang jari tangan, kaki, rahang, ataupun tulang hidung. Yang kedua, prolaktin atau PRL, atau disebut juga lactogenic hormone LTH.
Prolaktin berfungsi untuk membantu kelenjar dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Yang ketiga, hormon tirotropin. Hormon tirotropin berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan pada kelenjar gondok serta merangsang sekresi insulin. Yang keempat, ada ACTH. ACTH berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukortiroid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Yang kelima, ada hormon gonadotropin pada wanita. Cell Stimulation Hormone atau FSH berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium menghasilkan estrogen. Lalu ada LH berfungsi untuk mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium menghasilkan progesteron. Yang keenam, hormon gonadotropin pada pria, ada FSH berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau proses pematangan sperma. Lalu ada ICSH berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Lalu ada hipofisis bagian tengah. Hormon yang dihasilkan hipofisis bagian tengah adalah yang pertama, melanocyte stimulating hormone atau MSH. MSH berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit individu dengan cara menyebarkan butiran-butiran melanin. Apabila hormon ini banyak dihasilkan, maka kulit akan menjadi hitam. Lalu, hipofisis lobus posterior. Hormon yang dihasilkan lobus posterior antara lain yang pertama, oksitosin. Oksitosin berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses kelahiran. Hormon yang kedua, hormon ADH. Hormon ADH berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, banyak sedikitnya cairan yang masuk akan dideteksi oleh hipotalamus. Jika cairan plasma dalam darah sedikit, maka hipofisis akan mensekresikan ADH untuk melakukan reabsorpsi sehingga darah mendapatkan cairan dari reaksi tersebut. Dengan demikian, kadar cairan plasma dalam darah dapat kembali seimbang. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Tiroid merupakan kelenjar-kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terletak di depan trakea. Struktur terdiri atas sejumlah besar vesikel yang dibatasi oleh epitelium silinder. Mendapat persediaan darah berlimpah-limpah dan yang disatukan oleh jaringan ikat. Sel itu mengeluarkan sekret cairan yang bersifat lekat, yaitu koloida tiroid yang mengandung zat senyawa yodium. Zat aktif yang utama dari senyawa yodium ialah hormon tiroksin. Kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pembesaran gondok sebanyak 15 kali. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin T4 dan triodontiroin T3. Hormon dari kelenjar tiroid antara lain ada tiroksin. Tiroksin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Lalu yang kedua ada triodontironin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga ada kalsitonin
ini berfungsi untuk menurunkan kalsium dalam darah dengan mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kemudian ada jenis penyakit kelenjar tiroid, yaitu ada hipertiroidisme. Bila kelenjar tiroid kurang mengeluarkan sekret pada waktu bayi mengakibatkan suatu keadaan yang dikenal sebagai kretinisme atau hambatan pertumbuhan mental dan fisik. Pada orang dewasa mengakibatkan mikeudema atau proses metabolik mundur, kulit menjadi tebal dan kering, rambut rontok dan menjadi jarang. Lalu yang kedua ada hipersekresi, yaitu kecepatan metabolisme naik dan suhu dapat lebih tinggi dari normal. Pasien turun berat badannya, pasien dapat gelisah dan mudah marah. Kecepatan denyut nadi naik dan kegagalan jantung. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar-kelenjar seukuran kacang polong yang berlokasi pada tiroid di leher, terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Masing-masing melekat pada bagian posterior kelenjar tiroid. Salah satu dari jenis sel ini mensekresi hormon parathormon. Parathormon berfungsi untuk mengatur ion kalsium dari usus, ekskresi kalsium pada ginjal, dan ekskresi pelepasan tulang. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal dan dengan cara induksi sel-sel tulang osteoklas untuk merombat matrik bermineral pada osteoklas dan pada tulang sejati dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Jika kekurangan hormon ini akan menyebabkan kekejangan yang disebut tetanus. Jika kelebihan, maka akan berakibat kadar kalsium dalam darah meningkat. Hal ini dapat terjadi endapan kapur pada ginjal. Adapun struktur kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar ini terdiri dari 2 jenis sel, yaitu Schiff cell dan occipit cell. Schiff cell merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid. Mensistesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parahormon disingkat PTH. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama dapat mengatur metabolisme fosfor. Lalu yang kedua, dia dapat mengatur kadar kalsium darah. Yang keempat, kelenjar adrenalin atau anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk bola menempel pada bagian atas ginjal. Setiap ginjal ada 1 kelenjar adrenal dan dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian dalam medula. Korteks suprenal berasal dari jaringan mesodermis. Hormon terpenting disekresikan oleh korteks adrenal adalah hidrokortison, aldosteron, dan kortikosteron. Pada korteks diidentifikasi 3 zona jaringan terpisah, yaitu yang pertama zona glomerulosa, yang kedua zona fasciculata, yang ketiga zona reticularis. Hormon dari anak ginjal. Ada bagian korteks adrenal. Yang pertama, mineralokortikoid, berfungsi untuk mengontrol metabolisme ion anorganik.
Yang kedua ada glukokortikoid, berfungsi untuk mengontrol metabolisme glukosa. Lalu ada bagian medula adrenal, adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon tersebut bekerja sama dalam hal dilatasi bronkiolus, vasokontraksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah dan otak, terus mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati, lalu yang terakhir gerak peristaltik. Ini adalah gambar dari regulasi hormon adrenal dan regulasi hormon medula. Yang kelima ada kelenjar kelamin atau ovum dan testis. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff yang dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum yang dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Plasenta membentuk estrogen dan progesteron selama kehamilan guna mencegah FSH dan LH. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, seperti tumbuhnya rambut kumis, rambut dada, dan jakun. Dada terlihat bidang, suara semakin membesar. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Adapun fungsi umum sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf pusat dan sistem saraf reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasikan sistem reproduksi. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi stimulasi darurat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.